YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Masih di iNews Pagi, pemirsa, ratusan warga protes larangan pesta malam dengan memblokade jalan lintas Sumatera. Warga mengancam akan terus memblokade jalan apabila tidak ada titik temu dengan pemerintah daerah. Protes ratusan warga menolak peraturan daerah Pemkab Muratara tentang pelarangan mengadakan pesta malam terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Warga memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban dan melintangkan pohon dan kayu. Warga berdalih jika pesta malam di Muratara sudah jadi budaya dan kebiasaan masyarakat sejak dulu. Masalah pesta malam kok kami minta dibebaskan, tapi nanti dengan jadwal waktu tentukan yang sesuai dengan waktu, paling tidak jam 12. Sementara Bupati Muratara Devi Suhartoni meminta masyarakat agar mematuhi peraturan pemerintah daerah tentang pelarangan mengadakan pesta malam dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi protes dengan memblokade Jalan Sum. Ada tidak setuju, silakan demo di situ, hak demokrasi. Tetapi tidak boleh menutup jalan nasional, merusak ataupun anarkis lainnya. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 prajurit TNI meninggal setelah diserang puluhan orang tak dikenal atau OTK di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Usai menyerang, para pelaku membawa kabur senjata kedua prajurit. Dan Rem 172 PWY Brigjen Ishak Pangemanan mengatakan kedua prajurit TNI meninggal usai diserang puluhan orang tak dikenal. Kedua prajurit yang meninggal adalah Prada Ardi Yudi Adrianto dan Praka Alif. Para pelaku kemudian merampas senjata kedua korban. Kedua korban kini telah dievakuasi, sementara TNI Polri langsung menyisir sekitar tempat kejadian perkara. Pemirsa, usai diotopsi, jenazah bocah berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah dimakamkan. Polisi menangkap 4 orang terkait kematian bocah. Jenazah Aisyah Latufatul, gadis 7 tahun, disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kematian Aisyah tidak dicurigai tetangga dan kerabat karena orang tua korban berkelit Aisyah ada di rumah kakeknya di desa lain. Namun kecurigaan warga terjawab saat kakek korban datang dan menanyai keberadaan korban. Warga akhirnya mendatangi rumah korban dan menemukan korban meninggal di dalam kamarnya. Peristiwa ini pun dilaporkan ke perangkat desa dan polisi. Akhirnya 4 orang ditahan. Mereka adalah orang tua korban, seorang dukun desa dan teman dukun desa. Mereka diduga melakukan ritual ruatan terhadap Aisyah yang dipercaya kenakalan bocah 7 tahun ini karena makhluk halus. Dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, melihat kondisi dari anaknya ya diyakini adalah kalau pada saat itu kondisi bujukannya adalah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Nah. Jenazah korban sempat disimpan orang tuanya selama 4 bulan di rumahnya dengan keyakinan korban akan bangun setelah diruatan. Kejadian yang menimpa Aisyah tak diduga kerabat. Enggak ada ya? Biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman
nggak datang. Sama saya aja yuk biasa, saya berarti yuk ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol bareng. Walaupun nyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti Nggak itu? menyangka. Hingga kini penyebab kematian korban masih diselidiki dan 4 orang tersebut masih diperiksa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Oknum PNS di Klungkung, Bali mencabuli anak di bawah umur hingga 3 kali. Korban merupakan anak kandung dari selingkuhannya yang telah dipacari selama 1 tahun. Putu Surata, salah satu oknum PNS di pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali ini tertunduk malu ketika dibawa petugas Satreskrim Polres Klungkung. Putu Surata tega mencabuli anak selingkuhannya yang baru berumur 10 tahun. Kejadian berawal saat ibu korban meminta pelaku untuk menjaga korban karena akan ditinggal pergi ke Denpasar. Saat pelaku dan korban berduaan di kamar kos, pelaku tidak bisa menahan hasratnya dan mencabuli korban. Kelakuan bejat pelaku sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali ibu korban menitipkan korban kepada pelaku. Nah, kita seperti bercanda dulu kan, bercanda itu entah apa terjadi. Kilaf. Dari candaan pegang-pegangan pinggang segala macam. Saya udah siap apa yang saya perbuat, saya siap menanggung. Sampai 3 kali itu apakah ketiga kalinya kilaf, Pak? Itu setiap ini udah kita berdua itu udah bercanda udah kejadian. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari spray, celana dalam korban, serta hasil visum korban. Berinisial SPS, umur 57 tahun, masih berkeluarga dan pekerjaannya sebagai PNS di Pemkab Klungkung. Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ya yang dilakukan oleh pelaku, dan pelaku ini pada saat itu statusnya merupakan pacar dari ibu korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Klungkung, Bali, IGD Juli Arsana, iNews melaporkan. Seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega berbuat cabul terhadap muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat tersebut dilakukan pelaku di ruang pengurus masjid. Oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot sebuah masjid. Menurut petugas keamanan masjid, pelaku sempat diamankan warga setelah menerima laporan dari keluarga korban. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setu. Seorang bocah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dilecehkan seorang pria saat sedang melaksanakan sholat di masjid. Ibu dari bocah tersebut berada di saf paling depan sehingga tidak mengetahui peristiwa yang menimpa putrinya. Kamera pengawas merekam seorang pria melecehkan bocah perempuan yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid di kota Pangkal Pinang. Tidak hanya sekali, pria ini melecehkan bocah tersebut berkali-kali. Menurut keterangan polisi, sang bocah datang bersama ayah dan ibunya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun korban terlepas dari pengawasan karena saat sedang sholat berjamaah, ibu korban berada di saf depan. Ini merupakan pendatang yang kebetulan singgah ke masjid untuk sholat isya. Nah, disitulah pada saat suami korban di depan, istrinya di belakang, tersekat oleh tabir penyekat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ibunya ini dengan anak-anaknya, anaknya ada perempuan, satunya masih kecil, semua pada masih di bawah umur. Nah, disitulah pelaku dari belakang langsung mencabuli anaknya korban ini. Pemirsa, aksi perampokan di sebuah minimarket di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam CCTV. Pelaku mengancam kasir dengan senjata tajam dan berhasil membawa kabur uang tunai 5 juta rupiah.
Dari rekaman CCTV, aksi perampokan yang terjadi di sebuah minimarket di Jalan Milono Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pelaku datang seorang diri dan membawa senjata tajam. Pelaku masuk ke bagian kasir dan mengancam karyawan. Aksi perampokan dilakukan saat minimarket akan tutup. Uang tunai sebanyak 5 juta rupiah berhasil dibawa kabur perampok. Pelaku sengaja datang berpura-pura sebagai pembeli, melihat situasi minimarket akan tutup dan kasir sedang menghitung uang, maka beraksilah pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Atas kejadian tersebut, tim gabungan Polresta Palangkaraya, Polsek Pahandut dan Intel Mob Polda Kalimantan Tengah kini tengah menyelidiki keberadaan pelaku dengan menyisir wilayah kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Anak pedangdut senior Rita Sugiarto, Raffi Zimah ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Raffi ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Timur karena menggunakan narkoba jenis sabu. Nama penyanyi dangdut senior Rita Sugiarto mencuat, bukan promosi lagu terbaru tapi karena sang putra Raffi Zimah yang ditangkap polisi setelah kedapatan menggunakan narkoba. Raffi Zimah ditangkap di sebuah kamar hotel kawasan Jakarta Timur akibat menggunakan narkotika jenis sabu. Ya memang betul ada inisialnya RZ, ya, anak dari salah satu pabrik figur yang sudah kita amankan kemarin sore. Ini masih kita lakukan pengembangan. Ya, nanti besok akan kita sampaikan bagaimana hasilnya karena ini masih pengembangan oleh tim penyidik. Terima kasih. Hingga kini polisi masih meminta keterangan dari Raffi Zimah untuk pengembangan kasus. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan majikan oleh asisten rumah tangga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dilatar belakangi sakit hati pelaku terhadap korban. Tersangka mengaku kesal karena sering dimaki dengan kata-kata kasar. Selain itu, korban juga menahan gaji pelaku selama 3 bulan bekerja sebagai ART. Asisten rumah tangga berinisial NN, warga Sukabumi, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap majikannya yang sudah lansia. Tersangka ditangkap di rumah majikannya tanpa perlawanan di Komplek Taman Palem Lestari Blok A7 Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini berawal dari kekesalan pelaku terhadap korban yang sering memaki dan menahan gaji pelaku selama 3 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Makian dan penahanan gaji ini terjadi setelah pelaku NN meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun tak pernah dipenuhi oleh korban. Dalam video CCTV yang viral di media sosial, pelaku menganiaya korban sebanyak 2 kali. Yang pertama, korban dipukul galon air mineral. Yang kedua, korban dicakar hingga luka memar di bagian kaki dan tangan. Yang bersangkutan kerja baru berjalan 3 bulan, yaitu masuk melalui makelar. Ya, sampai saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan siapa makelar tersebut ataukah mungkin dari yayasan mana. Karena ucapan daripada si korban sendiri akhirnya membuat si pelaku merasa sakit hati. Karena si neneknya suka menghina saya terus dan mereka kalau saya makan selalu tidak boleh. Itulah yang bikin saya stres. Dan di saat saya minta keluar, saya tidak dikeluarin terus sama non. Nah akhirnya jadi saya begini. Dari kasus ini polisi menyita barang bukti berupa hasil visum korban, rekaman CCTV dan sebuah galon air mineral yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hanya karena terlilit hutang pinjaman online, seorang guru taman kanak-kanak di Kota Malang diberhentikan dari sekolah. Teror penagih hutang membuatnya sempat berniat bunuh diri. Saya pengen mencari lagi seperti itu. Saya pengen ada rezeki untuk bisa segera mengembalikan itu semua. Mantan guru taman kanak-kanak ini belum lama dipecat dari tempatnya mengajar akibat terlilit hutang pinjaman online.
Niat warga Sukun, Kota Malang untuk mendapat perhatian dari sekolah dan yayasan tempatnya mengajar justru berakhir pemecatan. Malu sama wali murid gitu. Malunya saya mikir, loh, malu opo aku iki utang. Saya tuh utang bayar kuliah dan kuliah saya disuruh oleh lembaga. Makin stres, kenapa saya diperhatikan? Saya kuliah ini juga disuruh lembaga, bukan atas nama saya. Waktu saya disuruh kuliah, saya sudah ngomong, saya nggak mampu, saya nggak punya uang kalau saya disuruh kuliah. Wanita yang sudah 13 tahun mengajar ini berhutang untuk membayar uang semester sebesar 2,5 juta rupiah. Karena pinjaman dibatasi maksimal Rp600.000, akhirnya ia berhutang melalui beberapa aplikasi pinjaman online. Untuk membayar satu pinjol ini, saya kan nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam di 2-3 aplikasi untuk membayar yang jatuh tempo ini. Wanita ini sempat nyaris mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menghadapi teror penagih hutang. Kini ia harus mencari uang 40 juta rupiah yang harus dibayar selama 6 bulan ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka terguling setelah menabrak motor dan lapak penjual makanan di pinggir jalan di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat supir mengantuk. Inilah suasana tempat kejadian sesaat setelah sebuah mobil bak terbuka terguling di kawasan Pabean, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk hingga mobil bermuatan makanan ini tidak terkendali dan menabrak sebuah motor dan lapak penjual makanan di pinggir jalan raya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Diduga supir ini mengantuk sehingga pada saat kendaraan ini condong ke kanan menabrak rombong penjual gorengan serta satu buah kendaraan roda 2 Beat, dan kendaraan ini terhenti setelah menabrak gapuro, dan sewaktu menabrak gapuro kendaraan ini terbalik, dan hasil dari pengecekan dan evakuasi dari kerjasama antara Polsek Sedati dan Satlantas Polresta Sidoarjo dari unit laka, tidak ada korban dalam kejadian ini, namun hanya kerugian material. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pengemudi berikut kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Sedati, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 orang tersangka insiden perahu terbalik di objek wisata Waduk Kedung Gombo, Boyolali, Jawa Tengah yang menewaskan 9 orang korban. Kedua tersangka adalah pengemudi perahu dan pemilik warung. Dari hasil gelar perkara, Polres Boyolali akhirnya menetapkan 2 tersangka perahu terbalik di objek wisata Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Tersangka pertama GH, seorang anak usia 13 tahun yang merupakan pengemudi perahu yang terbalik. Tersangka GH dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Satu tersangka lainnya berinisial KA, merupakan pemilik warung apung, yang tak lain adalah paman dari GH. Tersangka KA dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena diduga kuat mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk penetapan tersangka itu ada 2 atas nama Saudara Galih Tegar Sutopo, umur 13 tahun, laki-laki, agama Islam, pelajar. Jadi untuk Saudara Kardio ada 2 ancaman pasal yang disangkakan. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 359 KUHP. Sebelumnya, perahu berisi 20 wisatawan terbalik di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. 11 orang selamat dalam insiden tersebut, sedangkan 9 orang lainnya tenggelam dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Madiun memeriksa 17 warga terkait penerbangan balon udara saat Hari Raya Idul Fitri beberapa hari yang lalu. Mereka dianggap bertanggung jawab karena balon udara yang diterbangkan membahayakan penerbangan dan lingkungan. Tujuh 17 warga desa Gelonggong, Kecamatan Dolopuk, petang kemarin diperiksa Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur.
Berdasarkan penyelidikan, mereka dianggap bertanggung jawab terkait keberadaan balon udara yang terbang di atas langit Madiun pada tanggal 14 Mei 2021 lalu. Mereka yang diperiksa memiliki peran berbeda-beda, namun polisi belum menetapkan status tersangka. Status 17 warga desa Glonggong akan ditetapkan usai penyelidikan bersama dengan Irjen Perhubungan. 17 orang ini ada persesuaian dari video yang viral, wajah-wajah itu. Makanya ada jumlah sebanyak itu karena ada persesuaian wajah di video dengan yang kita amankan. Begitu. Sanksinya mana? Sejauh ini sanksi yang kita tetapkan adalah Undang-Undang Penerbangan pasal 411. Penerbangan balon udara dilarang oleh undang-undang karena membahayakan penerbangan dan lingkungan. Dalam kasus ini selain bukti video viral, sejumlah barang bukti bahan pembuatan balon udara seperti lakban, tali rafia, dan alat pembakar api disita polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. 2 pemuda nekat menerobos razia protokol kesehatan di Tuban, Jawa Timur. iNews Pagi masih akan kembali.